Materi yang pertama yaitu perspektif global dalam konteks transportasi. Perspektif global dalam konteks transportasi. Transportasi telah menjadi kebutuhan mutlak umat manusia di bumi ini dalam kehidupan global saat ini. Dari waktu ke waktu, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Semakin berkembangnya dan semakin majunya transportasi di darat, di perairan, dan di udara, maka akan semakin meluas transportasi kehidupan, sehingga tidak lagi hanya terbatas di tingkat lokal dan regional, melainkan telah menembus batas-batas nasional sampai ke batas global. Dampak positif perspektif global dalam konteks transportasi. Yang pertama, biaya transportasi akan semakin murah. Yang kedua, mudahnya distribusi alat transportasi ke suatu negara. Yang ketiga, semakin canggihnya teknologi transportasi. Yang keempat, kenyamanan dalam berkendara akan semakin baik. Yang kelima, waktu tempuh dalam berkendara akan semakin cepat. Kemudian dampak negatifnya yang pertama yaitu menimbulkan kemacetan. Yang kedua, pencemaran udara semakin buruk. Yang ketiga, meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat akan semakin terlihat. Materi yang kedua yaitu perspektif global dalam konteks komunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembangkan iptek, memiliki kemampuan, cara, dan kiat berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan. Mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat modern. Cara berkomunikasi ini bertahap, beragam, dan berkembang. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik atau radio, TV, fax mail, internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga makin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia makin dipacu melalui komunikasi ini. Makin lama, komunikasi ini makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh. Komunikasi dalam globalisasi pada abad ke-20, isu globalisasi telah berkembang di seluruh negara di dunia. Dunia kini seolah tanpa sekat, di mana semua orang yang berada di negaranya masing-masing dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara lain. Fungsi komunikasi internasional antara lain: 1. Mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. 2. Membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. 3. Merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses atau gerakan multidimensi yang bersifat simultan, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya.
Walaupun demikian, globalisasi terutama nampak dalam gerakan ekonomi moneter yang membuat dunia semakin menyatu dan membawa dampak positif maupun negatif bagi kemanusiaan, baik yang positif maupun yang negatif. 3. Perspektif global konteks kerjasama internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khususnya yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia ini. PBB menangani masalah-masalah internasional terutama dialami oleh negara-negara anggotanya, seperti A. Masalah kependudukan, B. Masalah lingkungan hidup, C. Masalah perdamaian. Dalam lembaga PBB ini, perbedaan sistem politik, kemampuan ekonomi, rasial, agama, budaya, dan bentuk pemerintahan negara-negara anggota tidak menjadi hambatan dalam mengajukan pendapat baik negara sendiri maupun negara lain dan masalah dunia pada umumnya. Tidak hanya masalah regional dan internasional dibahas PBB. Kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, kelompok negara-negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan seterusnya. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepeduliannya tidak hanya menangani masalah regional masing-masing, melainkan juga menangani masalah internasional dan juga masalah global. Masalah tersebut dibawa ke forum yang lebih besar seperti forum PBB dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Ketergantungan antar wilayah, antar negara, dan antar bangsa, serta ketergantungan antar ekonomi dan ekologi merupakan tuntutan nyata yang mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan hidup umat manusia dengan kelestarian lingkungannya. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampak tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional bahkan juga mencapai batas global.